Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah sudah ada orang lain di hatinya saat ini. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah berpisah sama seseorang, atau mungkin kalian lost kontak, atau mungkin dia menghilang. Apakah dia itu sudah memiliki orang lain di dalam hatinya, ya? Kita akan lihat prediksinya. Oke. Jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia sudah memiliki orang lain di hatinya. Ya. Kita akan lihat prediksinya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah terkoneksi sama seseorang, tapi di sini hubungan kalian itu selesai gitu. Hubungan kalian itu bisa dibilang kandas gitu ya. Bisa dia nggak komunikasi kamu, dia menghilang, atau mungkin dia memutuskan berpisah, atau mungkin saat ini karena ya kalian konflik, bermasalahan, jadinya hubungan kalian berpisah gitu. Dan kamu tuh kayak bertanya-tanya apakah dia tuh sudah ada orang lain di hatinya saat ini. Kita akan lihat prediksinya. Jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya dia itu sedang berjuang ya di sini. Dia sedang berusaha. Dia sedang mencoba untuk benar-benar ngelupain kamu di titik yang pengen tidak inget sama kamu lagi, karena memang energi nginget kamu tuh masih besar banget di sini ya. Jadi kayak pengen, udah usaha, kerja keras, berusaha banget di sini, berjuang untuk ngelupain semua tentang kamu. Karena di sini yang aku lihat dia tuh kayak kalau ngingat kamu dia sakit hati, kalau dia mikirin kamu dia terluka, kalau dia mengingatlah seperti kerinduan, kangen gitu, dia pasti akan hancur di sini. Dia ngerasa terluka, makanya di sini ada perjuangan, usaha untuk benar-benar lupain kamu gitu. Karena sebenarnya sih kalau menurut aku rasa sayang, rasa cinta dia tuh masih ada di sini, dan dia membiarkan perasaan itu terus mengalir. Jadi kayak di dalam gelas tapi isi airnya tuh terus ada. Jadi itulah perasaan dia ke kamu saat ini sebenarnya. Jadi kalaupun kalian udah selesai, udah lost kontak, tidak ada hubungan lagi, sebenarnya hati dia tuh masih ke kamu. Jadi belum ada orang lain di hatinya. Kalaupun dia sudah berjuang, berusaha untuk ngelupain kamu gitu, untuk benar-benar berjuang tidak ingat sama kamu lagi, tetap nggak bisa di sini. Ya, dia tetap nggak bisa ngelupain kamu gitu. Walaupun dia kayak ngerasa kalau ngelupain tuh pasti bawaannya pengen nangis, sedih gitu, karena dia tuh ngerasa di titik yang tidak menyangka hubungannya ini akan seperti ini. Mungkin dari dia yang mengambil keputusan sepihak meninggalkan kamu gitu tanpa kejelasan, dan dia tuh merasa menyesal gitu. Jadi kalau orang di dalam hatinya di sini, orang lain di dalam hatinya di sini, yang aku lihat tidak ada. Ya. Jadi perasaan dia ke kamu tuh masih ada, dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, cuma pengen kembali, kayak di dalam hatinya tuh berat gitu. Dia ingin melangkah ke kamu itu berat, dia maju mundur gitu, pengen balikan tapi dia ngerasa nggak akan mungkin gitu ya. Terus jika dia nggak balikan sama kamu, dia ngerasa terluka sendiri sama perasaan dia yang besar ke kamu gitu. Jadi kayak sakit hati, keterlukaan itu karena ulah dia sendiri. Dia menahan perasaan yang besar ke kamu dan dia tidak mengatakan gitu. Jadi orang lain di dalam hatinya di sini tuh tidak ada. Mungkin dia pernah mencoba, atau mungkin dia ini tipe orang yang tidak pernah setia gitu sama kamu ya, dia berkhianat sama kamu.
Jadi kamu kayak ngerasa dia udah bahagia bersama pasangannya. Enggak, di sini mungkin dia udah selesai sama pasangannya, karena aku lihat di sini energi dia sama orang baru itu nggak pernah dapat kecocokan. Energi dia sama orang baru itu nggak pernah ngerasa nyaman gitu. Jadi kalaupun dia bergonta-ganti pasangan, berkali-kali dia mendapatin pasangan, tetapi tetap tidak pada titik hubungan yang serius. Kalaupun dia serius itu mungkin karena paksaan dari pasangan dia gitu. Karena memang di sini belum ingin berkomitmen gitu. Jadi orang lain di dalam hatinya tuh tidak ada. Sebenarnya masih kamu sih ya. Di dalam hatinya tuh masih mikirin kamu, menyesal tentang perbuatan dia ke kamu gitu. Cuma memang itu tadi, dia ini kan tipe orang yang gengsi ya. Jadi ketika dia ingin kembali, dia kayak ngerasa nanti harga diri dia mau ditaruh kemana gitu. Jadi sebenarnya sih memang hubungan kamu dan dia ini memang harus istirahat gitu. Memang nggak bisa untuk diperjuangkan lagi, memang nggak bisa untuk sama-sama lagi. Apalagi di sini ego dia yang terlalu tinggi, gengsi dia yang terlalu tinggi, dan kamu tuh akan terus menyeimbangkan dia gitu. Ya kamu yang akan sengsara gitu. Ya jadi memang hubungan kamu dan dia ini memang harus istirahat gitu. Ya, dan kalian satu sama lain harus memulihkan diri kalian masing-masing gitu. Ya. Karena ya kita nggak tahu ya, jodoh rezeki maut sudah ada yang mengatur gitu. Kalaupun kamu berjuang ingin melanjutkan hubungan sama dia, atau mungkin dia berjuang ingin melanjutkan hubungan sama kamu, iya, kalian harus introspeksi dulu saat ini gitu. Kalian harus memulihkan luka satu sama dulu saat ini gitu, agar kalaupun nanti kalian ingin berjuang, ingin sama-sama ada kebahagiaan di hubungan kalian gitu. Ya. Jadi seperti itu gitu. Sebenarnya kalau aku lihat energi dia ke kamu tuh ya masih ada seperti pemikiran apa sih, seperti pengen sama-sama tuh ada. Apalagi di sini dia tuh sama kamu tuh ngerasa kamu tuh sosok cinta pada pandangan pertama dia gitu. Cuma dia ini kan tipe orang yang egois gitu. Jadi ketika kalian konflik, bermasalah, berdebat, ya dia kan bukan tipe orang yang mau meminta maaf, bukan tipe orang yang mau bertahan, memperjuangkan gitu. Jadi itu yang beralasan mungkin hubungan kalian berpisah, atau mungkin karena dia tuh berkhianat, bisa jadi juga ya. Dia mengkhianati kamu karena memang dia ini tipe orang yang mudah bosan gitu. Jadi ketika dia bosan sama kamu, dia dengan mudahnya mencari lawan jenis lain gitu untuk menghibur dirinya. Akhirnya dia mendapatkan penyesalan gitu. Karena dia sama orang yang dia pilih itu nggak bahagia gitu. Mungkin dia udah mencari, itu tadi seperti yang aku bilang, dia udah mencari penyembuhan. Dia udah mencari beberapa lawan jenis untuk bisa mengisi hatinya, tetapi tetap di sini hati dia masih ke kamu. Jadi tidak ada orang lain di hatinya saat ini. Kalaupun dia ngejalani hubungan sama seseorang, ya terlihat bahagia, dia hanya mencari status. Dia tidak ingin dibilang galau. Dia tidak ingin dibilang menyesal ketika dia memutuskan pergi dari kehidupan kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa readingan ini untuk kamu gitu. Kamu tuh kayak masih mikirin seseorang ini gitu. Kamu berharap dia kembali, dan kamu tuh kayak berpikir apakah dia tuh di hatinya sudah ada orang lain gitu. Kayak ada pemikiran seperti itu terus gitu. Ya sebenarnya nggak ada ya. Di sini nggak ada orang yang mengisi hatinya saat ini, walaupun dia lagi deket ngejalani hubungan sama seseorang. Hatinya tuh belum bisa tergerak gitu, belum bisa membuka untuk sama orang lain. Karena memang dia nggak bisa gitu, fokus dia tuh masih ke kamu, pikiran dia tuh masih ke kamu. Itu yang beralasan dia tuh belum bisa menempatkan orang lain di dalam hatinya. Jadi mungkin buat kamu yang saat ini masih memikirkan, ya menurut aku sih hubungan ini pun kalau dilanjutkan tuh nggak pada ujung menikah atau berumah tangga ya. Kalaupun dia sayang, dia cinta sama kamu, di titik hubungan ini nih akan terus seperti ini aja, nggak ada kejelasan gitu. Kamu dan dia tuh energinya nggak baik gitu. Dia terlalu egois, dia terlalu mau menang sendiri, dia terlalu keras kepala, dia terlalu gengsi, dan dia tidak cocok energinya sama kamu. Karena jika dipaksakan, ya itu tadi, energinya tuh akan berbulak balik gitu. Energinya tuh nggak pantas, nggak cocok gitu. Itu jika dipaksakan. Jadi kalau kamu saat ini mungkin berharap dia tuh bisa balik lagi atau tidak, ya kalau menurut aku tidak ya. Dan ya walaupun dia masih menyimpan rasa sayang, cinta ke kamu, tapi kayaknya kalian gak akan bisa sama-sama gitu. Kalaupun diperjuangkan, dipaksakan, bakal ujung-ujungnya juga berpisah, akan hancur gitu. Karena kamu akan terus mengalah di posisi yang kamu gak dihargai nantinya gitu. Sedangkan dia kan dengan
emosi, dengan gengsinya, dengan egonya besar tadi, dia tidak menutupi kekurangan kamu ya. Dia hanya mengambil kelebihan kamu, tetapi dia tidak menutupi kekurangan kamu gitu. Makanya nggak ada energi yang cocok antara kamu dan dia. Ya, begitulah energinya. Apakah sudah ada orang lain di hatinya? Tapi jawabannya tidak ya. Dan kembali atau balik sama kamu pun aku rasa tidak gitu. Kalau memang diperjuangkan, kembali lagi sama diri kamu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi kepastian. Semua kita kembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Energi juga banyak orangnya. Jadi kalau tidak dicocok di kamu, berarti bukan untuk kamu. Oke. Jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 4 zodiak yang cenderung ya. Ada Capricorn. Di sini yang pertama Pisces, terus Scorpio, Virgo, dan yang terakhir di sini ada Taurus. Aku ulangi ya zodiaknya ya. Pisces, terus Scorpio, Virgo, dan yang terakhir di sini ada Taurus ya. 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.